Muhammad Ruslan, beliau setelah kemarin membahas tentang para sahabat Nabi, ya Khulafaur Rasyidin, kemudian yang sisanya 6, ya Al-Asyrah Mubasysyirin bil Jannah, Ahlul Badar dan sebagainya. Kemudian beliau menyebutkan a'immah, para imam-imam fikih. Jangan lupa tekan like, subscribe, and lonceng. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa tilalata 'alal khair wa du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi wa kama nawahu aslafuna salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya, fi baitin min buyutillah, di Masjid Nurul Falah. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini, salat kita, zikir kita, iktikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, marilah kita akan meneruskan pelajaran kita di kitab Tuhfatul Zubat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-Imam Ahmad bin Ruslan rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa barakatuh fid dar. Amin. Qala wa Syafi'i wa Malikun Nu'manu wa Ahmad ibn Hanbalin Sufyanu wa ghairuhum min sairil a'immah ala hudan wal ikhtilaf rahmah wal awliya dzau karamatin rutab wa man tahawli waladin min ghairi ab. Kemudian Muhammad Ruslan, beliau setelah kemarin membahas tentang para sahabat Nabi, ya Khulafaur Rasyidin, kemudian yang sisanya 6, ya Al-Asyrah Mubasysyirin bil Jannah, Ahlul Badar dan sebagainya. Kemudian beliau menyebutkan a'immah, para imam-imam fikih. Ya. Yang pertama wa Syafi'i, ya Imamun al-A'zam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wa Malikin Nu'man. Wa Malik adalah Imam Malik bin Anas An-Nu'man. Kemudian yang ketiga An-Nu'man. An-Nu'man yaitu siapa? Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Namanya Nu'man, Imam Abu Hanifah. Kita kenalnya dengan Abu Hanifah. Padahal nama beliau adalah An-Nu'man. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi dari Kufah. Wal Imam wa Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, wa Sufyan, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa ghairuhum, dan selain mereka, Sufyan bin Uyainah, wa Laits bin Sa'ad, wal Imam Auza'i, wa Ishaq bin Rahuyah, wa Daud Adz-Dzahiri dan lain sebagainya. Tadi yang disebutkan al-imam mujtahid mutlak. Al-imam mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu, ya, mereka itu sudah sampai derajat bisa membuat bikin madhab.
Sebenarnya imam mujtahid mutlak itu bukan hanya yang 4 aja. Bukan hanya yang 4. Kita kan yang kenalnya kan ya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal banyak. Imam Sufyan Ats-Tsauri termasuk mujtahid mutlak. Imam Sufyan bin Uyainah termasuk mujtahid mutlak. Al-Imam Laits bin Sa'ad juga mujtahid mutlak. Daud Az-Zahiri. Iya. Kemudian Ar-Rahuyah, Imam Ar-Rahuyah. Mereka itu para imam dan banyak sekali. Ya di zaman-zaman mereka itu, di zaman khairul qurun, di zaman sebaik-baiknya qurun, yaitu tahun 200-300 Hijriah. Tapi kenapa kok sampai kepada kita ini sekarang ini imam madhab itu di mana ada 4? Ya, mana sisanya? Padahal mereka itu ada mujtahid. Ya, kenapa? Kalau imam sekarang itu sampai 4 saja. Ya, karena kitab yang 4 madhab ini, yang imam madhab 4 ini, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, kitabnya itu, karangannya itu terus sampai kepada kita. Mudawwanah. Jadi Imam Syafi'i punya murid Imam Muzani, ya, Imam Budi, terus dicatat, dicatat. Ya. Kemudian diteruskan kepada muridnya lagi, teruskan kepada muridnya lagi. Mudawwanah, tercatat semuanya. Ya, jadi enggak pendapatnya Imam Syafi'i itu enggak sirna, ya enggak terhapus, enggak hilang. Ya, dari catatannya dan dari pendapat-pendapat dari murid-muridnya. Begitu juga Imam Abu Hanifah, begitu juga. Begitu juga Imam Maliki, begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan imam yang lain ya ada punya murid, tapi cuman sampai 2-3 generasi sudah nggak ada yang meneruskan. Akhirnya nggak mudawwanah, nggak tercatat sampai sekarang. Ya palingan sampai 400-500 Hijriah. Ya, setelah itu nggak ada yang meneruskan. Tapi 4 yang mazhab ini diteruskan oleh murid-muridnya sampai sekarang. Makanya pengikut 4 mazhab ini banyak sekali udah. Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak lebih dari 4 itu udah. Ya, dalam fikihnya Imam Syafi'i atau Imam Hambali atau Imam Abu Hanifah atau yang Hanafi atau Maliki. Ya. Dan kenapa kok kita ini harus bermadhab? Nah, itu pertanyaan. Padahal kan Islam ini kan sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Ya, kita kembali aja kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa dalam fikih itu kita harus bermadhab? Kita harus mengikuti para imam-imam madhab. Ya. Kita ini untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis Nabi SAW tidak segampang. Bahasanya kalau barang ini masih buta. Bagaimana sholat? Allah kan perintahkan, aqim sholat, dirikanlah sholat. Sholat bagaimana? Dari hadis Nabi. Dari hadis Nabi. Kita tahu hadisnya bagaimana. Apa yang dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Nggak bakalan kita nggak bakalan kita menemukan. Nah ini para a'imah, para imam-imam mereka yang menggali, mereka dilihat dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya dari para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari umur, karena jaraknya mereka kan nggak jauh, ya cuma 200-300 Hijriah. Makanya Allah katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada para ulama jika kalian nggak mengetahui. Kita tanya kepada siapa? Ya, kepada para ulama. Ulama yang paling utama kita tanya kepada ulama khairul qurun. Ulama atau orang-orang yang berada di sebaik-baiknya masa. Kata Nabi, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya abad, sebaik-baiknya masa kata Nabi adalah masaku. Kemudian masa setelahku, kemudian masa setelahku, kemudian masa setelahku.
itu sebaik-baiknya masa yang dikatakan khairul qurun. Dan kita lihat 4 madhab ini, ya, itu berada di khairul qurun, itu sebaik-baiknya masa. Bahkan ahlu hadis, riwayat hadis Imam Bukhari, Imam Muslim juga berada di sebaik-baiknya masa. Nah, kita tanya kepada orang yang di sebaik-baiknya masa, kita mengikuti mereka, ya, di sebaik-baiknya masa. Ya, kita ikutin aja, ya, para sahabat Nabi. Iya, karena dia dekat dengan Nabi. Ya, nggak tercatat semuanya, nggak mudah-mudah. Iya, nggak tercatat. Yang tercatat ini, yang dekat ini 4 madhab. Ya, dari Imam Syafi'i, dari guru, iya, gurunya langsung sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Min syairil a'immah, ya, dan juga dari para imam-imam yang lainnya, ala hudan wal ikhtilaf rahmah, yang mana ikhtilafnya mereka para a'immah ini adalah rahmah. Makanya Nabi mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan dari karangan umatku ada rahmat. Tapi umat yang ini ulama maksudnya, ya, bukan yang duhala, bukan yang bodoh, tapi yang ulama, ikhtilaf, berbeda pendapat. Nah, ini dapat rahmat untuk kita, meringankan untuk kita. Ya, contohnya gambarannya lah, ketika kita lagi haji atau lagi umroh, kita tahu mazhab Imam Syafi'i, yang kita ikuti mazhabnya, ya, sholat wudu kalau menyentuh perempuan batal. Tangan kita, kaki kita bersentuhan dengan perempuan batal. Sedangkan tawaf itu kan campur lagi perempuan di situ. Ya, lagi perempuan campur. Ada madhab lain, madhab Imam Ahmad, madhab Imam Malik, yang mana beliau berpendapat kalau bukan dia sengaja yang sendiri menyentuhnya, maka tidak batal. Ya, jadi kalau nggak sengaja menyentuh, nggak batal madhab Imam Malik. Kita pakai madhab itu, ikhtilaf itu, berbeda pendapat dari kalangan ulama, ya kita ambil. Tapi kalau kita memakai mengambil pendapat Imam Malik, ya kita wudunya juga wudu Imam Malik. Ya, salah satunya adalah atau ditekan. Kalau Imam Syafi'i kan cukup gusul aja. Gusul itu adalah ijra'ul ma' 'alal udhi, mengalirkan air ke anggota tubuh, cukup dialirin, udah cukup. Tapi Imam Malik harus harus digosok. Ya, nggak cukup gusul, nggak cukup mengalirkan air ke anggota tubuh. Harus gusul, harus digosok tangan kita, benar-benar. Kena kena air semuanya, kena gosokan tangan kita, kena gosokan ke seluruh anggota tubuh. Kemudian juga Imam Malik itu ketika membasuh rambut, kepala itu seluruhnya, nggak cukup sebagian. Kalau mazhab Imam Syafi'i kan cukup sebagian, sudah cukup. Tapi Imam Malik seluruhnya. Nah, harus kalau kita mau ingin pindah ke mazhab Imam Malik, ya kita harus mengikuti daripada aturan daripada Imam Malik dulu. Nah, baru kalau gitu nggak sengaja kita kesentuhan, nggak batal. Ya, sengaja nggak kesentuhan baru nggak batal. Nah, ini yang dikatakan kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat, perselisihan pendapat dari kalangan umatku, ya para ulama umatku, adalah rahmat. Wal auliya dzau karamatin utab, dan para wali-wali mempunyai keramat rutab yang berbeda-beda, yang ya berbeda-beda, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Wa man tahawli waladin min ghairi ab, tapi karamah mereka itu enggak sampai punya anak tanpa ayah. Ya, punya anak tanpa ayah. Ya, nanti akan dijelaskan di sini. Wal auliya, para wali-wali, al-arifuna billah, orang yang arif billah, benar-benar mengenal Allah. Al-muwadzibuna 'ala ta'at, yang senantiasa taat kepada Allah. Al-mu'ridun 'anil imhaq fil ladzati wa syahwat,
yang dia berpaling dari kelezatan dunia dan syahwat dunia, yaitu para aulia yang arif billah, yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada wali itu yang jahil, itu nggak ada. Wali itu yang bodoh itu nggak ada. Wali itu semuanya pasti alim, arif billah, alim billah, arif billah. Makanya dikatakan ya oleh Imam Malik, ya kalau seandainya bukan ulama yang menjadi wali, maka siapa lagi? Makanya orang yang kemungkinan besar untuk menjadi wali Allah adalah para ulama. Kalau seandainya Allah jadikan dia itu wali dan bodoh, la'allah, maka Allah akan ajari dia, akan menjadi dia alim. Kalau Allah sudah mahabbah kepada dia, tapi dia nggak alim, tapi dia nggak arif, la'allamahu, Allah akan ajarkan dia, akan menjadi arif, akan menjadi alim. Jadi nggak ada seorang ulama itu yang nggak arif, seorang wali itu yang nggak arif. Pasti dia arif, dia alim. Senantiasa dalam taat kepada Allah, nggak pernah melanggar yang namanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaul karamatin, mereka para aulia mempunyai keramat yang rutab, bertingkat-tingkat. Apa itu karamah? Karamah al-amrul khariq lil adah, ghaira muqarin tidak wan nubuwah. Perkara yang keluar dari kebiasaan, tapi tidak dibarengi dengan pengakuan Nabi. Wal kitabul aziz wa sunnah natiqan bidzalik. Al-Quran dan sunnah Nabi, keduanya itu banyak menyebutkannya di dalam Al-Quran juga dalam hadis Nabi. Famin dzalik, dan diantaranya kisah Maryam, kisahnya Siti Maryam, Sayyidah Maryam. Itu karamah itu banyak itu dalam Al-Quran disebutkan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat min indillah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap Nabi Zakaria itu masuk ke mihrabnya Siti Maryam, wajada indaha rizqan, Nabi Zakaria mendapatkan makanan, dan makanan ini luar biasa ini. Bukan pada waktunya. Ketika waktu dingin itu makanan lagi musim panas itu ada. Ya, apa itu biasanya? Lagi musim panas, tapi makanannya, buah-buahannya itu ada yang di musim dingin. Di ghairihi. Ya, bukan di waktunya. Lalu Nabi Zakaria mengatakan, ya Maryam anna laki hadha, dari mana ini semua? Lalu Siti Maryam mengatakan, ya min indillah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Bahkan Imam Hasan Basri dalam kitab Tafsir Baghawi disebutkan itu. Imam Hasan Basri, beliau mengatakan itu Siti Maryam dari minhina mulidan, dari dia dilahirkan, ya, dari beliau dilahirkan itu nggak pernah makan, ya, air susu, ya, kecuali makanan yang datangnya dari surga. Ya, dari lahir itu nggak pernah makanan dari dunia, akan tetapi dari surga. Kata Imam Hasan Basri. Itu itu karamah. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran itu namanya karamah. Di antaranya juga karamahnya Sayyidatu Maryam, ya Allah katakan wa huzi ilaika bijiz'id dakhlah tusakit alaika rutobat janiyah. Wahai Maryam, jadi ketika dia melahirkan Nabi Isa, ya, melahirkan Nabi Isa, jadi Maryam itu kan lapar, ya, baru melahirkan, bangun aja nggak kuat orang habis lahir, ya, palingan bisanya duduk aja. Ya, nggak bisa jalan, tapi lapar. Ya, dia minta sama Allah,
Lalu Allah katakan, wa huzzi ilaika bijid'in nakhlah. Kamu goyangkan itu batang kurma yang ada di sebelahnya. Tusakit aliki rutabatnya. Maka kurma-kurma itu akan berjatuhan, ya, rutabat. Ya, rutab, kurma rutab jadinya yang matang akan berjatuhan. Kamu makan. Kalau kita lihat orang habis lahirin, ya, disuruh goyangin batang pohon kurma. Kita tahu pohon kurma tahu diri, kekernya kuat. Iya. Kelapa kalah kan? Iya. Nah, ini disuruh, kata Allah, huwa huzzi. Nah, ini kata ulama mengatakan, iya. Yang pertama, kita dianjurkan kalau orang yang habis melahirkan, istri yang melahirkan, perempuan yang habis melahirkan, dianjurkan untuk makan kurma. Sebagaimana Sayyidatuna Maryam. Dan juga ulama mengatakan, iya, dianjurkan setelah melahirkan jangan tiduran aja, digerakin. Ya, sebagaimana Sayyidatuna Maryam. Ya, apalagi operasi itu harus digerakin, miringin dikit, dudukin di ke kanan, jangan telentang aja sepanjang hari. Nah, ini bisa bahaya, harus digerakkan. Ya. Kemudian juga, ya, ulama juga mengatakan, ya, ini kita dianjurkan untuk kita berusaha. Kalau kita pengen makan, pengen dapat rezeki dari Allah, ya kita usaha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan rezeki untuknya. Sekalipun kalau dilihat nih usahain, tapi dia usaha. Ya, karena inna samaa'a la tumtir dhahab. Karena langit itu enggak akan menurunkan emas, enggak air hujan, air hujan itu bukan emas tapi air. Ya, begitu juga harus usaha. Ya. Sekalipun mustahil tapi dia usaha. Makanya Allah akan kasih dia, Allah akan sampaikan dia. Sebenarnya nggak bakalan mampu untuk yang namanya, tapi paling nggak usaha nanti Allah akan yang jatuhkan yang namanya buah kurma. Banyak ya. Di antaranya juga bagaimana Sayyidatuna Maryam itu hamil tanpa ayah, ya, tanpa yang namanya suami. Nah, itu karamah daripada Sayyidatuna Maryam. Ashabul Kahfi tidur beratus tahun, nah, itu namanya karamah. Kemudian wa khabarul baqarah al-masyhurah, ya, berita sapi yang masyhur. Sapi Al-Baqarah itu, surah Al-Baqarah ini ada anak kecil, ya, anak yang berbakti kepada ibunya. Dia mempunyai sapi yang bagus, yang dicari oleh orang-orang Bani Israel. Dan anak ini bakti kepada ibunya. Nah, ini yang dikatakan minal karamah. Ya, banyak sekali. Rutab. Jadi mutafawitah. Karamat itu berbeda-beda kedudukannya. Katafawuti mu'jizatil anbiya, seperti tafawutnya, berbedanya mukjizatnya para nabi. Ya, para nabi ada yang mukjizatnya biasa aja, ada yang luar biasa, ada yang juga nabi punya mukjizat juga, ada yang bisa, ada yang luar biasa. Di antara mukjizat nabi yang paling besar adalah yaitu Al-Qur'an. Kemudian Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima tawatar an katsirin minas sahabah. Dari tawatur banyak sekali riwayat yang tawatur dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bihaitsu la yumkin inkar. Sekiranya enggak mungkin untuk mengingkarinya, karena memang hadisnya ini tawatur. Ceritanya ini tawatur. Ya, tawatur itu adalah berita yang diceritakan oleh orang-orang yang banyak, yang nggak mungkin mereka itu sepakat untuk bohong. Makanya ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah ma rawahu jam'un an jam'in la yumkin tawatuhum anil kadzib. Satu riwayat yang
diriwayatkan oleh satu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang banyak. Ya, kemudian meriwayatkan banyak lagi terus la yumkin, yang mana mereka nggak mungkin untuk sepakat untuk bohong. Ya, Nabi mengatakan kepada para sahabat, dan sahabat meriwayatkan hadis Nabi ini lebih daripada 70 sahabat. Satu sahabat meriwayatkan 70. Ya, tabi'in. Setiap satu sahabat meriwayatkan 70 tabi'in. Enggak mungkin mereka itu sepakat untuk bohong. Begitu juga cerita sahabat Nabi yang mempunyai karamah ini sudah banyak yang tawatur. Banyak yang menceritakan, dan nggak mungkin mereka itu bohong. Mungkin kalau 1-2 orang, 10-20 orang masih bisa bohong, tapi banyak sekali yang meriwayatkan yang menceritakan. La yumkin tawatuhum anil kadzib, nggak mungkin mereka sepakat untuk bohong. Kajarianin Nil bi kitabi Umar, seperti mengalirnya sungai Nil dengan tulisannya Sayyidina Umar. Iya, dulu sungai Nil itu surut setiap tahunnya. Setiap tahunnya surut. Dan minta tumbal seorang perempuan. Minta tumbal gadis perempuan. Minta tumbal gadis. Kalau enggak bakal naik itu sungai ini, enggak bakal mengalir. Itu surut. Nah, ini Amir Mesir pada kala itu, Amr bin As, beliau itu menulis kepada Sayyidina Umar menceritakan bahwasanya Nil ini surut setiap tahunnya dan meminta tumbal seorang gadis. Akhirnya Sayyidina Umar menulis, dia menulis, atau dalam satu riwayat menggariskan aja, cukup ada tulang itu digaris oleh pisau Sayyidina Umar. Lemparin nanti kalau surut, lemparin kepada sungai Nil tersebut. Ya, akhirnya ketika surut dan meminta tumbal, dilemparin. Ya, langsung sungainya itu tahu dari Sayyidina Umar bin Khattab, langsung naik sampai sekarang nggak minta tumbal. Itu cerita yang masyhur dan mutawatir. Ya, dari kalangan para sahabat, tabi'in, terus tabi'in sampai sekarang. Ya, nggak mungkin mereka tawatuhum anil kadzib, sepakat untuk bohong. Mungkin para sahabat Nabi bohong. Ya, karena banyak tawatur. Kemudian juga, ya, ini lagi tadi. Wa huwa ala mimbar, dan beliau Sayyidina Umar di atas mimbar. Jaisuhu, sedangkan pasukannya Sayyidina Umar binahauda, daerah mana? Hatta jauh. Hatta gala, dia mengatakan Sayyidina Umar li amiril jas, kepada pimpinan pasukannya dia. Ya, Sayyidina Umar jadi khalifah, dia mengirim pasukan ke satu daerah yang jauh, dan Sayyidina Umar lagi di atas mimbar, lagi khutbah. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan kepada pimpinan jas ini yang berada ratusan kilometer, dia mengatakan, ya Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah, wahai pasukan. Ada yang mengatakan Sariyah ini pimpinan Amirul Jais tersebut. Al-Jabal, muhadziran lahu min wara'il jabal, memberi peringatan kepadanya di belakang Al-Jabal, gunung. Limakril adu, untuk tipu daya musuh hunaka di sana. Baik-baik itu di belakang gunung itu. Baik-baik di belakang gunung. Wasima'u Sariyah kalam, dan Sariyah ini mendengar ucapan Sayyidina Umar yang berada di kota Madinah pada kali itu, yang jaraknya ratusan kilometer. Ma'abu dil masyafah, sedangkan jaraknya itu jauh. Ini karomah. Ya, karomah Sayyidina Umar. Ya, dengan jarak yang ratusan kilometer, ya, beliau teriak. Ini orang yang lagi dengerin khutbah kaget. Kok tiba-tiba Sayyidina Umar mengatakan, ya Sariyah al-Jabal. Ya, hati-hati itu di belakang gunung tersebut.
Ya, itu ada musuh di situ lagi ngumpet, lagi sembunyi. Jangan kalian ke situ, hati-hati. Ya, lihat. Nah, ini apa namanya, setelah pasukan itu kembali cerita, oh pantesan saya mendengar suara Sayyidina Umar mengatakan, wahai Syariah Jabal-Jabal, hati-hati. Nah, itu adalah karamah daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Wa kasur bi Khalid as-sum min ghairi tadarrurid bi. Seperti minumnya Khalid bin Walid as-sum, yaitu racun, tanpa bahaya, ya, tanpa membahayakan dirinya. Ini cerita yang masyhur. Wa Khalid haqara kuffar. Khalid bin Walid mengepung orang-orang kufar bersama pasukannya. Kemudian sudah dalam keadaan terpojok orang kufar ini, ya, dia mengatakan, ya Khalid, kenapa engkau masuk ke dalam agama Islam? Maka kan kita tahu Khalid bin Walid sebelumnya bukan beragama Islam. Bahkan umat muslimin dalam keadaan terpojok pada waktu itu karena taktik Khalid bin Walid ketika di perangan Uhud itu. Ya. Akhirnya Khalid bin Walid mengatakan, innahu dinul haq. Innal Islam dinul haq. Karena Islam adalah agama yang benar, maka saya masuk agama Islam. Lalu orang kafir ini mengatakan, apa namanya, beri kami ayat, beri kami tanda bahwasanya Islam itu benar. Lalu Khalid bin Walid mengatakan, a'tini sabal qatil. Kalau gitu kau beri saya apa namanya, racun yang mematikan. Berikan kepada saya racun yang mematikan. Akhirnya disiapin racun yang mematikan, diminum. Sebelum diminum baca Bismillahirrahmanirrahim, dia minum. La yadur. Enggak apa membahayakan sama sekali. Akhirnya orang-orang kafir yang dikepung pada kali itu, mereka masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini bagi orang yang gawiyah tawakkul, ya, yang tawakalnya kuat, yang imannya kuat. Tapi kalau kita yang ragu-ragu, yang tawakalnya lemah, ya jangan coba-coba. Ya, baikkan kita tegak, ya jangan coba-coba. Wa ghairi dzalik, dan selain daripada itu banyak karamat. Ya. Tsumma asyara an-nazim anna ba'dul karamat mumtani'ah. Kemudian sebagian Imam An-Nazim dan Syekh Ahmad Ruslan, beliau mengisyaratkan bahwasanya ada sebagian keramat itu yang enggak bisa. Ya, enggak bisa wali untuk mengeluarkan karamat itu. Contohnya apa? Wa man tahawli waladin min ghairi ab. Gak bakalan bisa mereka para wali itu, ya, melahirkan anak tanpa ayah. Wala ila qalbi jamadin hayawanan, atau mengganti barang yang jamid, yang padat, iya, batu menjadi hewan. Nah, itu nggak bisa. Nah, ini kata apa namanya? Tapi ada juga pendapat ulama bisa. Seperti Sayyidatuna Maryam, ya, itu beliau apa namanya, tanpa seorang suami, akan tetapi punya anak Nabi Isa. Apa namanya, ini juga ikhtilaf, berbeda pendapat dari para ulama. Tapi pendapat pengarang Zubat ini nggak bisa. Wal wali fihi wajhan. Nah, terakhir, wali ini ada dua macam. Wali diambil dari kata fa'il yang bermakna maf'ul. Wali itu kan kekasih, artinya bisa dikasihi atau bisa dia itu, ya, apa namanya, ala wazan fa'il mubalaghah, ya, orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan taat. Ya, jadi wali ini ada yang Allah dia itu jaga, ada yang dia itu menjaga, akhirnya Allah angkat dia jadi wali. Jadi gitu. Ada yang memang yang Allah langsung dia itu angkat jadi wali, jadi kekasihnya. Ada yang dia itu berusaha, dia selalu taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, dia selalu istiqamah. Kemudian Allah angkat dia menjadi wali. Jadi ada dua apa namanya, wajihan. Ya, ada yang langsung Allah angkat, jadikan dia itu kekasih.
Ada yang langsung dia itu taat dulu, dia baik dulu, dia istiqomah, dia menjauhi larangan Allah, kemudian Allah angkat dia menjadi wali. Yang pertama, dalilnya mana? Yaitu Allah berfirman, ya, wa huwa yatawalla shalihin, dan dialah Allah yang mengurusi orang-orang saleh. Jadi Allah angkat dia itu menjadi orang yang baik. Allah jaga dia. Ya, wali yang pertama itu. Ya. Karena Allah cinta kepada dia, Allah angkat dia menjadi wali. Kemudian yang kedua, ya tawalla ibadat Allah. Dia itu menjaga untuk beribadah kepada Allah. Dia taat kepada Allah. Min ghairi an yatakhallalaha isyan atau futur, tanpa ketika dia ibadah, di tengah-tengah ibadah dia maksiat, enggak ya, tanpa itu, atau futur, atau dia malas, enggak, dia istiqomah ya, dia taat setiap hari, taatnya itu enggak enggak sampai kalau turun enggak sampai ke bawah, enggak turun, udah dikit langsung naik lagi. Nah, itu yang kedua. Dan yang afdalnya ini adalah yang kedua. Fa kullu man kana li syar'i alaihi i'tirad falaysa biwali bal huwa maghrur wa mukhada'. Setiap orang yang melanggar syariat, berpaling dari syariat, itu bukan wali. Itu bukan wali. Ya, jangan kita kalau ada orang yang enggak sholat, mudah-mudahan wali, jangan. Ya, mau dia gimana, tapi kalau dia enggak sholat, jangan kita ikuti. Ya, orang yang sekalipun dia itu bisa terbang, sekalipun dia jalan di atas air. Jadi tolak ukur mi'yarnya kita adalah syariat ya. Kalau dia itu sesuai dengan jalur syariat, ya, maka dan dia istiqomah, itu wali yang sebenarnya. Tapi kalau sekalipun dia itu jalan di atas air, sekalipun dia itu bisa terbang, sekalipun dia itu nggak pernah sakit, tapi dia nggak pernah sholat, itu bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Itu wali syaitan. Jadi wali ada dua tuh, ada wali Allah, ada wali syaitan. Jadi ukurannya kita adalah syariat. Bagaimana? Ya, kalau ada orang yang nggak sakit, berarti dia wali, dia nggak pernah sakit. Fir'aun ini nggak pernah sakit. Disebutkan hatal bagus, sekalipun mulas aja nggak pernah Fir'aun. Jangankan sakit panas, mules aja, habis makan, habis ini mau makan cabai gimana pun nggak pernah mules dia. Nah, itu Fir'aun. Apakah dia itu punya kelebihan? Tidak ada. Ya, dia itu Allah, musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, ukurannya kita adalah syariat. Man kana li syar'i ala i'tirad. Barang siapa berpaling dari syariat, enggak di jalur rel syariat, falaysa biwali, dia itu bukan wali. Bal huwa maghrur, akan tapi dia adalah orang yang tertipu. Wa mukhadi', ya, cerita yang masyhurah, cerita yang ma'ruf, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana kala itu beliau, ya, setelah beliau menekuni syariat, gaji ilmu, kemudian beliau setelah banyak ilmunya, kemudian beliau uzlah di satu tempat, ya, seperti di goa, ya, beliau beribadah menyendiri di sana. Kemudian di tengah-tengah ibadah beliau dihampiri oleh cahaya. Kata Imam Syabul Gajilani, "Adha ali nurun azimun mala'al ufuk." Telah nampak kepadaku cahaya yang terang benderang sampai menjulang ke langit, itu cahaya. Kemudian cahaya ini mengatakan, "Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ana rabbuka, saya ini adalah Tuhan. Ya. Wa qad halaltu lakal muharramat, dan saya telah menghalalkan kepada kamu hal-hal yang haram. Saya ini Tuhanmu,
apapun yang haram saya halalkan untuk kamu. Contohnya zina haram kan, halal untuk kamu. Mencuri haram kan, halal untuk kamu. Mendengar itu, si Abdul Qadir Jilani ngelihat batu di sampingnya diambil. Kemudian batu itu dilempar ke arah cahaya yang besar itu, mengatakan ikhsa anta ya lain. Pergilah kamu wahai yang dilaknat. Itu cahaya yang tadi menerang sampai memenuhi ufuk. Ya. Tiba-tiba mulai menjadi redup, gelap, kemudian keluar menjadi asap. Lalu, asap ini mengatakan, najauta minni ya Abdul Qadir. Engkau telah selamat dariku wahai Abdul Qadir. Wa qad adlaltu bimithli hadhil waqi'ah sab'in min ahli thariq. Aku telah menyesatkan dengan cara seperti ini 70 ahli thariqat. 70 thariqat aku sesatkan dengan cara seperti ini. Mereka ngakunya udah sampai kepada Allah. Ini gak perlu sholat karena udah sampai kepada Allah. Nah itu padahal yang sampai itu yang dulu itu yang harus iblis. Dia terpengaruh dengan iblis. Lalu kada iblis ini mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, bimana jauh tapi dengan apa kok engkau bisa selamat dariku? Resepnya apa? Engkau bisa selamat padahal 70 ahli thariqat aku telah sesatkan dengan cara seperti ini. Lalu dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani bi'ilmi, dengan ilmu. Jadi sebelum dia itu masuk ke ilmu-ilmu yang seperti itu, mendalami ilmu tasawuf, beliau itu isi dengan ilmu syariat. Beliau isi dengan dia penuhi dengan ilmu. Sudah siap, sudah itu baru beliau masuk ke dalam ilmu hakikat. Yang mantap dulu ilmu isi dulu. Kemudian karena perkataan kau, kata Imam Syabdul Jilani, kau mengatakan qad halal tulakal muharram. Saya telah menghalalkan apa yang haram untuk kamu. Kan bukan saya ini hanya Abdul Qadir. Saya ini hanya Abdul Qadir, orang yang biasa, orang yang hina. Nabi Muhammad SAW, afdalul khalqi, paling afdalnya makhluk saja, enggak mendapatkan seperti itu. Nabi Muhammad yang paling afdal aja tetap sholat, tetap puasa, tetap meninggalkan yang haram, mengerjakan yang wajib. Saya ini siapa? Saya ini siapa? Nabi Muhammad aja tetap sholat. Makanya ukurannya kita adalah mengikuti orang, dia itu sesuai gak dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, maka kita ikuti. Karena semua pintu itu semuanya tertutup, kecuali hanya satu pintu yang terbuka, itu melalui pintu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidut Taifah, pimpinannya ahli tarikat, Al-Imam Junaid, beliau mengatakan, kullu turukin masdudah, semua jalan menuju Allah, menuju ridha Allah, semuanya tertutup, kecuali hanya satu pintu terbuka, yaitu apa? Illa man iktafa athara Rasul, kecuali orang yang mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen sampai kepada Allah harus melalui pintu yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit insyaallah bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubaqi insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbana atarafna bi annana wa
أننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة طرد أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة صحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Kata minni ala kuntum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.